Sebelum pembelajaran dimulai, kita harus berdoa. Coba berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Silakan dulu. Biasa ya, kayak absen dulu. Siapa yang siapa dulu? Khadijah mana? Sakit. Sudah Bapak lihat? Sudah. Ini ada 3. Anggap ini ada 3. Ada 3. Yang pertama, umpamanya ya. 1 tambah 1 sama dengan saya tunjuk. Yang ini jawab. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kamu kasih angkanya 1 sampai 9. Coba, yuk. Kira-kira apa? Yuk. 1, 2, 3. 5 tambah 1 sama dengan Terus, ayo. 6 tambah 2 sama dengan ulang. Coba 5. Ayo 5. Apa? Kesepakatan. Nah, kesepakatan korban ya, datang tepat waktu kapan? Berani? Ayo baca coba. Ingin? 1. Datang tepat waktu dan membawa perlengkapan. Nah, tujuan pembelajaran ya, peserta didik mampu menghayati dan menjelaskan latar belakang nilai-nilai Pancasila dan juga ada sejak zaman kerajaan. Nah, tujuan daripada ini nanti kalian menghayati atau menjelaskan video-video yang akan saya kirimkan. Ya. Kau ingat kira-kira pelajaran yang minggu kemarin? Ini tentang Pancasila. Hari kelahiran Pancasila tanggal berapa? Terus? 45. Ya benar. Tolong tangan dulu. Itu Ada apa? Oleh Soekarno. Sekarang ke materi ya. Materi aja langsung ke materi. Ini sudah jelas. Kamu ingat menghayati dan menjelaskan. Yang ketiga ini. Nah, kegunaan dari RKPD tersebut, benar kan? Kegunaan dari RKPD tersebut, ya. Kamu harus menghayati video yang Bapak tayangkan. Ya. Langsung ya? Iya. Ya. Itu kamu pilih. Yang mau dikerjakan itu kan ada 5 soal. Iya. Kamu kerjakan 1 soal saja. Yang mau dipilih. Enggak usah. Minggu yang akan datang. Kamu kira-kira mau kerjakan nomor berapa? Berapa? Ayo cepat. Material. 3 ya? 3 yuk 3. Silakan. Ya saya tayangkan. Silakan. Saya mau tayangkan video. Iya. Ya, sekarang kita akan membahas rangkuman PPKN bab 1 kelas 7 tentang sejarah kelahiran Pancasila, kurikulum merdeka. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, kita mulai dari pembahasan tentang latar sejarah kelahiran Pancasila. Oke, mari kita bahas latar sejarah kelahiran Pancasila. Nilai-nilai Pancasila telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat
di wilayah Indonesia sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau diperlukan sebelum mempelajari sejarah kelahiran Pancasila. Periode sejarah Indonesia. Kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu nomor 1, masa sejarah mengundang bangsa asing untuk berdagang yang kemudian berkembang menjadi penjajahan. Bangsa Portugis, perlawanan terhadap penjajahan terjadi di berbagai daerah, antara lain perlawanan di Sumatera dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda, Sultan Badarudin, Sisingamangaraja, Imam Bonjol dalam Perang Padri tahun 1803 sampai 1837. Perlawanan di Jawa, ada perang di Ponorogo tahun 1800. Bali, perlawanan Jelati. Di Kalimantan, perlawanan Pangeran Antasari. Di perairan Maluku dan Papua, perlawanan oleh Sultan Badulla. Oke. Selanjutnya untuk perlawanan di wilayah perairan ada di Selat Malaka. Perlawanan dilakukan oleh Hangtua. Di Laut Sulawesi dan Laut Jawa, perlawanan oleh Sultan Hasanuddin. Nilai Pancasila pada masa penjajahan. Dan perlawanan tersebut mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita masuk ke masa kebangkitan nasional. Kebangkitan gerakan politik di 1908. Nomor 2 ada Sarekat Islam yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Nomor 3 ada Muhammadiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nomor 4 ada Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nomor 5 ada Inggris Party yang dibentuk oleh Dr. Dekar, Cipta Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Perjuangan melalui pendidikan dan sastra. Setelah kembali dari pensiunan, Ki Hajar Dewantara mendirikan mahasiswa. Perjuangan melalui karya sastra juga muncul di antaranya karya Abdul Mukhis, Martusli, dan para penulis Balai Pustaka. Puncak I.R. Soekarno kemudian mendirikan Partai Nasional Indonesia. Jepang mulai menjajah. Pada tahun 1942, Jepang datang dan menggantikan Belanda sebagai penjajah. Indonesia terus berjuang melawan penjajah tersebut. Nilai Pancasila pada masa kebangkitan nasional. Perjuangan untuk merdeka merupakan perwujudan dari nilai kemanusiaan dan persatuan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Bagian tidak berdasarkan keagamaan. Mereka mempertimbangkan bahwa meskipun Indonesia mayoritas beragama Islam, kelompok penganut kebangsaan mengkhawatirkan hal tersebut akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi umat agama lain. Kesepakatan akhir. Setelah melalui proses musyawarah, disepakati bahwa Indonesia akan menjadi negara kebangsaan bukan negara agama. Namun, untuk mengakomodasi aspirasi semua pihak, sila ketuhanan ditetapkan sebagai sila pertama dalam Pancasila. Oke, sekarang kita lanjutkan ke ada hadiah. Siapa yang tahu, saya tunjuk yang tahu nama siapa, ini namanya siapa. Yang jelas yang pakai peci hitam kamu tahu. Sudah tahu ya? Sudah tahu. Saya kasih hadiah. Ya, saya kasih hadiah yang tahu. Tunjuk, ya. Yang ini. Itu. Belum. Ayo, siapa? Saya kasih hadiah. Hah? Ayo. Ayo, tadi siapa? Saya kasih hadiah. Ini. Ayo. Sama. Yang tahu jangan menjawab lagi. Ya. Yang tahu jangan menjawab
Datang cepat orang ya. Terus. Nah, ini. Yang ini. Ayo, yang ini. Ayo, ayo yang ini, yang ini. Muhammad Yaib Yamin. Ini benar. Udah, tepuk tangan dulu. Sekarang kerjakan dulu, nanti saya kajikan. Udah kerjakan dulu. Yuk. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Novita Melia. Saya Putri Wilandari. Saya Siti Romansa. Saya Wanita. Saya Muhammad Fairuna. Saya Muhammad Fairuna Tahu. Baik, mari kita lanjut. Soal nomor 5. Menurut pendapatnya, mengapa penting untuk mengenang dan mempelajari sejarah kelahiran Pancasila? Jelaskan alasan. Jawabannya adalah mengenang dan mempelajari sejarah kelahiran Pancasila sangat penting bagi bangsa Indonesia karena beberapa alasan mendasar. Yang pertama, memahami nilai-nilai luhur. Yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme. Yang ketiga, menjadi panduan moral dan ideologi. 4. Mencegah perpecahan bangsa. 5. Meneladani para pendiri bangsa. Ya. Terus ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Mau tanya? Ayo. Nggak ada? Benar. Ya, benar. Betul semuanya. Tepuk tangan dulu. Silakan. Ya, dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Karsari. Saya Karen. Saya Tony. Saya Hasilnya mengerjakan nomor berapa? Selamat. Ya, silakan. 4. Karena apa? Soalnya nomor berapa? Jelaskan secara ringkas mengapa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat 5 sila Pancasila di permukaan PBB. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Ada. Ya, silakan. Yuk, silakan dulu. Oh, tangan dulu yuk. Jangan kan, ya. kami dari kelompok 3. Wah, ya, Kelompok kami. perkenalkan dulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Abbas. Saya Muhammad Fairuna. Saya Nuradi. Ya. Ya, Ini kan. Ya, tapi saya apa? Panitia bilang ya. Panitia bilang. Apa peran? Siapa yang tahu? Apa peran dari panitia 9? Perannya sebagai apa? Saya kasih hadiah, kalau lengkap saya kasih hadiah 50.000. Hah? Ayo, beneran, beneran. Apa peran panitia 9? Merumuskan dasar negara. Iya. Iya. Yang lengkap, ayo yang lengkap. Saya jawab. Ya. Saya jawab. Ya, dapat hasil panitia 9 itu adalah mengumpulkan usulan-usulan dasar negara yang pokok-pokok tadi dan merumuskan dasar negara. Sudah ya?
Refleksi, silakan bro. Silakan refleksi. Satu kali ini mewakili satu orang saja. Silakan. Amin nih. Silakan. Ayo, amin. Refleksi dalam pembelajaran pada saat ini. Apakah benar? Ada? Ayo, kekurangannya apa? Ayo, ya. Kamu komen. Yang ini bisa. Ayo, oke. Nah, di kamu refleksi dalam pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Melia dari kelas 9A ingin memberitahukan refleksi saya terhadap pembelajaran PKN hari ini. Pembelajarannya cukup seru jika kalian bisa dipahami juga. Sekian, terima kasih. Nah gini ya, setiap pertemuan kalau ada pertanyaan, kalau saya kasih hadiah kamu harus jawab. Oke Pak, siap Pak. Kamu harus belajar, tapi harus belajar. Jangan lupa jadi ini sampai itu nggak boleh buka buku langsung berarti Pak. Sudah ya. Dalam pembelajaran pada hari ini kita bertemu lagi minggu yang akan datang. Saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.